Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya mohon maaf sebab saya lambat mengirim video, saya lambat buatnya karena ada hal-hal yang mesti dikerjakan terlebih dahulu dan ranahnya juga sangat penting. Kita lanjut. Jadi kita masih berada pada seputaran jaringan dasar komputer yang akan kita di mana kita sudah bahas kemarin apa itu jaringan komputer, eh, seperti apa jenis-jenis jaringan komputer, bagaimana itu LAN, MAN, WAN, internet, dan sekarang kita masuk dalam client server sesuai dengan eh, jenis-jenis yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi client server itu sederhananya begini. Apabila ada sekelompok komputer di mana satu buah komputer menyediakan sumber daya dan komputer-komputer lainnya menerima sumber daya. Jadi servernya itu sebagai penyedia sumber daya, baik berupa data, alamat dan lain-lain sebagainya, dan kliennya itu sebagai penerima dari penerima sumber daya dari server itu sendiri. Kemudian nanti kita praktekkan. Jadi yang akan capaiannya kita nanti adalah kita akan bangun simulasi jaringan dalam bentuk client server, di mana harus terdapat satu komputer server dan komputer-komputer lainnya, beberapa komputer lainnya itu adalah komputer klien. Jadi seperti itu. Kemudian ya DHCP. Jadi di dalam juga nanti di jaringan client servernya kita akan setting alamat IP-nya itu dengan mode DHCP. Jadi DHCP itu apa? Adalah kepanjangan dari domain host control protocol, di mana eh, dia ini memungkinkan komputer-komputer klien mendapatkan alamat IP secara otomatis. Jadi sederhananya server memberikan IP secara otomatis ke server itu DHCP. Jadi DHCP itu lebih ke pemberian IP address. Jadi kalau yang kemarin kita praktekkan yang dikasih masuk satu-satu itu adalah metode pengalamatan secara statis. Kalau ini DHCP. Jadi otomatis IP-nya langsung ada. Seperti itu. Kemudian DNS. Jadi DNS itu sendiri adalah kepanjangan dari domain name server, di mana DNS ini biasanya sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau teman-teman buka Facebook di browser, pastinya teman-teman pastinya teman-teman biasanya ketik dulu di address barnya www.facebook.com. Itu adalah bagian dari eh, apa namanya itu adalah bagian dari eh, itu adalah bagian dari DNS. Maksudku www.facebook.com itu sebenarnya awalnya dia adalah IP address, cuma karena dikonversi masuk ke dalam bentuk huruf, makanya kita kenalnya dengan www.facebook.com. Mengapa demikian? Gunanya agar memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengakses alamat situs tersebut. Jadi misalkan IP-nya Facebook misalnya ini misalnya 192.168.1.1 dan IP-nya Twitter misalnya 192.168.1.1 itu kan sama toh, walaupun servernya berbeda tapi IP-nya sama, sehingga untuk memudahkan kita dalam mengetahui apa ini Facebook atau Twitter, maka perlu dibuatkan semacam DNS, jadi domain name server. Ya, kita akan masuk dalam simulasi yang akan kita praktekkan pertama, yaitu bagaimana membuat merancang komputer, membangun komputer klien dan server. Kemudian bagaimana memberi IP address secara otomatis, ya, atau dengan kata lain metode DHCP. Lalu bagaimana menyeting DNS di
apa namanya aplikasi Cisco Packet Tracer itu sendiri. Ya, jadi kita langsung saja. Ya, ini sudah saya buatkan rancangannya kira-kira seperti ini. Jadi di mana terdapat komputer server, atau kita ulang-ulang. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah beberapa komputer klien, karena yang kita mau bangun adalah klien server. Jadi kita butuhkan beberapa komputer klien. Jadi kita teman-teman bebas mau gunakan apa namanya PC atau menggunakan laptop bebas. Atau nanti kita praktekkan bagaimana penggunaan laptop toh. Kemudian kita butuhkan satu server. Nah, untuk menghubungkan ini kita perlu device yang namanya switch. Jadi kita cari switch, lalu kita hubungkan menggunakan kabel UTP jenis strike. Ya, jadi kurang lebih seperti ini rancangan dari apa namanya jenis jaringan client server, di mana ada server yang nantinya akan menyediakan sumber daya kepada klien-kliennya seperti itu. Jadi sumber daya yang kita maksudkan di sini adalah yang pertama IP address, dan yang kedua dia bisa mengakses domain dari server. Jadi klien nanti dapat IP address secara otomatis, kemudian bisa akses DNS, bisa akses domain dari server. Oke, jadi langsung saja kita setting. Yang pertama kita setting adalah servernya. Di klik server, lalu desktop, IP configuration. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa komputer server sendiri dia masih menggunakan IP address statik. Jadi nanti yang subnet masknya yang IP addressnya DHCP, dia nanti modenya DHCP yang ini toh. Jadi kita masukkan IP-nya, misalnya saya gunakan IP kelas B 127 ini IP kelas 128.12.1.1. Klik saja sampai tes masnya bebas. Lalu default gateway dan DNS server silakan dikosongkan saja. Dia nanti akan kita gunakan apabila katakanlah kita gunakan router, jadi menghubungkan dua jaringan yang berbeda, lalu kita masukkan IP default gateway-nya untuk kemudian mengakses router tersebut di dua jaringan yang berbeda. Oke. Jadi sampai di sini saya berharap teman-teman paham. Dimohon fokus. Kemudian setelah ini di close saja, kita setting DNS DHCP-nya. Jadi caranya adalah dari tab desktop kita masuk di tab service, pilih cari DHCP. Kemudian di sini sisa diedit saja. Jadi ini tadi IP address-nya server 128.12. Jadi ini maksudnya kita mau start IP address itu dari mana. Jadi semisal ini saya masukkan 1.2 misalnya, maka dia nanti IP address-nya di sini nanti 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini maximum number of user, jadi maksudnya berapa penomoran, berapa IP yang akan diberikan kepada masing-masing klien. Jadi karena klien ini berjumlahkan 3, maka saya pasangi di sini 3. Lalu selesai itu kita save apa yang telah kita setting tadi di atas. Ya, tak lupa juga karena ya jadi nanti. Ya, jadi silakan di save, lalu di on kan ininya, mode on. Servisnya di mode on. Selesai itu kita langsung masuk ke klien untuk kemudian melihat apakah server benar-benar menyediakan IP address dari untuk komputer
klien. Jadi kita klik dari yang static ke DHCP. Ya, DHCP request successful. Jadi ini tadi sudah masuk IP-nya, jadi 128.12.1.12.1.2. Dia sudah satu wilayah dengan ini 1.1 toh. Kemudian komputer yang kedua DHCP. Oke, selesai. Komputer yang ketiga oke, selesai. Sekarang sisa kita ujikan apakah benar-benar mereka ini terhubung atau seperti apa. Jadi kita langsung ping saja. Kita mau ping dari komputer ini ke komputer ini. Karena ini IP-nya tadi 1.2, kita ping 168.12.1.2. Nah, ini kan sudah reply from. Andainya dia request timeout, berarti dia tidak terhubung. Ya, itu. Kemudian 3 lebih-lebih. Kemudian kita mau ping ke server. Ya, lebih-lebih. Oke. Itu. Kemudian kita lanjut. Jadi ceritanya kita akan akses domain dari sini, dari server. Jadi di server kita wajib menyediakan domain name server. Jadi teman-teman buka lagi buka servernya, kemudian pilih service, masuk di DNS. Nah, sini sisa kita tambahkan namanya. Misalnya saya mau gunakan www.hermes.com. IP address-nya adalah IP address yang digunakan di server. Jadi kalau ini IP address-nya 128.1.12.1.1, berarti saya gunakan di sini juga 128.12.1.1, baru saya add. Nah, itu. Jadi boleh teman-teman lebih dari satu domain ini www.hermes.com dengan ketentuan bahwa IP address-nya itu harus sama karena dia kan satu pada server. Tetapi ketika kemudian teman-teman buat lagi satu server, maka dengan IP address yang berbeda, maka bisa teman-teman gunakan IP address server teman-teman itu. Ya, jadi lanjut. Jadi apa yang ingin kita tampilkan adalah, jadi saya hapus saja ini dulu selain indeks. Ya. Jadi indeks saya edit, yang akan saya masukkan adalah, jadi silakan hapus saja ini. Yang disisakan hanyalah HTML saja. Jadi HTML ini sebenarnya adalah sintaks dari bahasa pemrograman HTML. Jadi saya akan mau tampilkan ini adalah contoh web alamat contoh halaman hermes.com. Jadi yang tampil adalah ini, yang tampil nanti adalah ini adalah contoh halaman hermes.com. Lalu save. Oke. Selesai ini, kita jangan lupa aktifkan HTTP, aktifkan juga ini. Kemudian kita juga jangan lupa aktifkan DNS-nya. Karena kita menggunakan IP address 128.12.1.1 di komputer klien, kita wajib memasukkan DNS server. Jadi bagaimana caranya? Karena ini sudah kita setting sebagai DHCP dan tidak mungkin bisa diubah. Maka yang hanya bisa mengubah adalah komputer server. Jadi kita masuk di komputer server lagi, kemudian masuk di settingan DHCP. Di sini di DNS server ini kita masukkan IP address-nya server, yaitu 128.12.1.1.
Mengapa demikian? Ketika ini tidak kita masukkan, jadi taruhlah misalnya di sini tadi belum di save. Nah, di sini tadi 0 dan sekian, ini tuh 0,0,0,0,0 dan sekian. Ketika kita akses hermes.com, dia tidak bakalan bisa karena DNS-nya tidak kita cantumkan. Jadi misalnya www.hermes.com, maka dia tidak bisa diakses. Jadi solusinya adalah kita harus menambahkan DNS server. Jadi DNS servernya juga akan kita berikan secara otomatis. Ya, ini DNS servernya juga akan kita berikan secara otomatis. Lalu save. DNS ya. Jadi sisa kita ini refresh lagi tuh IP-nya. Ini sudah dapat DNS server 128.12.1.1. Ya, 128.1.1. Nah, 128.12.1.1. Sekarang sisa kita akses domain yang kita buat tadi. Jadi domainnya adalah www.hermes.com. Jadi yang tampil adalah ini adalah contoh halaman hermes.com. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, silahkan disimak. Besok kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya. Jadi istilahnya besok saya akan berikan satu studi kasus untuk teman-teman pecahkan. Nanti saya bimbing dari meja per meja seperti itu. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Mohon maafnya ketika banyak yang salah dalam perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.